Pemirsa, masih dalam diskusi Indonesia Lawyers Club. PSSI semakin semraut. Tanda tanya. Pak Timbul, Thomas Timbul, masih ada yang mau disampaikan tadi? Yang kepotong oleh saya. Saya heran, Pak Timbul. Ada bilang PSSI semrawut, apalagi pas saya ngomong. Tanda tanya. Oh, tanda tanya. Kurang gede Pak tanda tanyanya. Ada tuh di layar. Ada komisi hukum. Ketuanya Pak Lanyala. Anggotanya Pak Engki. Pak Timbul itu penasihat hukumnya PSSI, penasihat hukum Pak Arifin Panigoro, atau penasihat hukum Pak Johar? Sekarang penasihat hukum PSSI untuk bagian-bagian tertentu, bukan semuanya Pak. Jadi ada case by case basis gitu lah. Oh jadi nggak overall, nggak, bukan. Jadi nggak bisa untuk keseluruhan. Jadi kalau Bapak tanya saya, kalau itu bidang yang saya tangani, saya akan bisa menjawab dengan batasan tertentu. Tapi kalau yang lain-lain, enggak. Nggak bagiannya Bapak. Bukan. Tapi Bapak penasihat hukum Pak Johar juga, Johar Arifin. Bukan, penasihat hukum PSSI. Komite Eksekutif PSSI. Penasihat hukum Pak Arifin Panigoro juga. Karena dulu Bapak hadir di sini sebagai penasihat hukum Pak Arifin. Waktu ada kasusnya, ya. Sekarang sudah berhenti Pak, habis sudah itu. Oh sekarang udah nggak penasihat hukum dia lagi. Udah ditutup kasusnya Pak itu. Jadi memang ada penasihat hukum, ada komite hukum, komisi hukum. Banyak banget hukum-hukumnya, tapi nggak kejawab masalah hukum. Tapi yang menarik bagi saya tadi Bapak mengatakan bahwa dulu bau-membau menjatuhkan Nurdin Khalid. Dan sekarang pecah. Mau menjatuhkan Pak Johar, kata Pak Engki tadi, kawan-kawan ini. Ya, bukan menjatuhkan Pak Johar aja. Merusak institusi PSSI. Merusak ya? Iya. Jadi mereka ini pemberontak sekarang. Saya katakan pemberontak. Ya, terserah masyarakat yang menilai. Tapi kok saya itu ingat seorang filosof politik Jerman ya. Namanya Anna Harden. Dia mengatakan begini Pak. Seorang revolusioner yang paling militan pun sehari setelah revolusinya berhasil akan berubah menjadi konservatif. Saya takutnya Pak Engki mengalami hal itu. Saya ke Hinca Panjaitan dulu. Ya Bang Karni, saya Hinca Panjaitan, benar. Penasihat hukum katanya dari PSSI, walaupun saya tidak lihat surat kuasanya. Karena bukan pengadilan. Ada penjawab jawaban sebagai status Anda apa di sini tadi? Saya juga lupa. Iya. Direktur Indonesia Lex Sportiva Institut. Ada hubungan apa dengan PSSI? Ya, itu kata kuncinya itu Lex Sportiva. Untuk membuktikan bahwa sports itu mempunyai sistem hukum tersendiri. Karena itu total saya tidak sepakat dengan Bang Timbul Thomas untuk penjelasan yang tadi. Kenapa? Pertama-tama FIFA itu punya anggota 208. Satu diantaranya adalah PSSI. FIFA menggariskan bahwa paling lambat 2011 seluruh anggotanya di seluruh dunia mempunyai statuta yang mengikuti guidelines dari FIFA. 2009 PSSI sukses punya itu. Yang dianggap tidak sah oleh beliau. Ya, nanti biar saya jelaskan tidak sahnya itu tadi. Kan tidak sah kan pendapat pribadinya. Saya punya pendapat tidak seperti itu. Nah, statuta itu kalau dulu kita memilih satu ketua umum, lalu ketua umumlah yang membentuk kabinetnya. Dengan statuta yang baru ini, semua namanya kolegial yang disebut komite eksekutif. Komite eksekutif inilah yang dipilih Kongres. Yang sebelah sini. Dia Kongres badan tertinggi, sedangkan komite eksekutif, badan eksekutifnya yang menjalankan. Oke. Nah, Kongres dalam statuta itu selalu ada tiap tahun. Kongres tahunan. Di tahun keempat, dia baru pemilihan kepengurusan Exco. Sedangkan setiap tahun itu Kongres yang menjalankan program.
Karena itu kalau kita bicara Kongres Bali, itu adalah kongres program. Sedangkan kalau Kongres Solo, itu kongres luar biasa, yang berbeda lagi nanti. Oke. Kongres inilah yang punya kekuasaan yang paling tertinggi. Kemudian, kalau bicara dengan kompetisi, maka FIFA menggariskan, siapapun yang mempunyai pengelolaan kompetisi, ini yang disebut nanti FIFA Club World Cup. Jadi kejuaraan dunia antar klub. Karena itu seluruh peserta harus mengikuti tata cara yang sudah disiapkan oleh FIFA. Yang kalau nanti di Asia oleh AFC. Maka semuanya entitas bisnis, berentitas hukum. Semua dibuat sedemikian rupa. Oke, aturan ini yang harus diikuti. Hakikat kompetisi adalah menghasilkan juara, memastikan siapa yang turun. Ya. Itu hakikat kompetisi dimanapun. Ya. Mau dibuat kompetisi di bulan ya gitu juga. Ya. Oke. Nah, kompetisi di Indonesia Liga Super yang kemarin dengan 18 itu sudah berjalan sejak tahun 2008 yang diakui oleh AFC dan pengelolanya PT Liga sebagai legal entity-nya. Ya, tapi katanya nggak ada di statuta, tidak boleh nambah. Nanti gini, kalau yang di statuta, karena tadi disebut Bang Timbul Thomas tadi itu di pasal 23 tadi, ini jumlah suara anggota PSSI sekarang itu hanya 108 yang dibagi habis kepada klub tertinggi kastanya yaitu Liga Super 18. Di bawahnya divisi utama 16 karena dia berjenjang. Ke bawah lagi 14 sampai totalnya nanti 108. Seandainya Liga Super yang tadi disebut Liga Prima menjadi 24 misalnya dan besok pagi kongres yang 6 tadi kemana suaranya? Itu pelanggaran. Karena itulah dikatakan dalam statuta 18. Oke. Kompetisi yang sudah berlangsung dengan sangat baik. Ada lebih sederhana kan. Kami ini awam dengan statuta. Oke. Kita hanya tahu kenapa ditambah 6. Nah, karena itu dasarnya apa? Itu aja kita. Jadi regulasi yang dibuat oleh FIFA, semua sepak bola, entah itu klub, entah itu pemain, sistemnya adalah berlisensi. Lisensinya itu per tahun, setiap kali musim. Terus begitu. Oke, setiap musim dia disahkan dan seterusnya. Oleh karena itu, kompetisi yang sudah dipastikan 18 tadi, dan kemudian naik dan turun, tidak dapat diubah oleh siapapun. Kecuali peringkat mereka memang dia turun di bawahnya. Kemudian kalau tiba waktunya untuk misalnya kompetisi akan datang, ada yang mundur, ada yang nggak mampu menjalankan kewajibannya ikut berkompetisi, maka yang di bawahnya naik ke atas. Begitu dan seterusnya. Tidak ada alasan historis, tidak ada alasan kedekatan, karena ini soal sepak bola. Itulah unsur fairness-nya, itulah unsur kompetitifnya. Jadi yang ada jawab dia apa? Yang saya mau katakan, yang disebut tadi, Kongres Bali misalnya, itu tidak sah, menurut saya sah. Karena seluruhnya mengikuti aturan main yang disiapkan di situ. Saya melihat sendiri bahwa resumenya, hasilnya lengkap semua. Oke, kalau disebutkan tadi itu misalnya keadaan tidak normal, saya mau jelaskan Bang Karni. Tidak normalnya PSSI itu jatuh tempo di akhir Maret ketika dibentuk komite normalisasi oleh FIFA. Itu di awal April. Nah, komite normalisasi inilah yang menjalankan kongres luar biasa hanya untuk memilih 11 anggota ESCO karena menurut FIFA anggota ESCO sebelumnya tidak kredibel, lost credibility. Nah, ketika dibentuk Kongres Solo itu tunggal agendanya memilih itu tadi. Pertanyaannya, dia menjalankan program kerja yang mana? Maka program kerjanya adalah Kongres yang sebelumnya itu karena itu menjalankan program kerja yaitu tapi Kongres. Tapi dia itu nggak sah. Kan berarti dia menjalankan Kongres yang sebelum lagi. Kalau misalnya itu tidak sah, lihat lagi ke belakang. Tetap 18. Tetap 18. Karena memang itu. Pak, Nyala tadi mau nambahin apa? Saya mau tanya Bapak dulu mendukung Pak Johar untuk menumbangkan Pak Nurdin. Kok 3 bulan aja animunnya udah menumbangkan lagi? Jadi begini, sebetulnya pada saat dulu itu yang saya dukung itu adalah Pak Jos. Saya nggak pernah dukung Pak Johar. Saya nggak pernah kenal juga namanya Pak Johar. Yang saya dukung tuh Pak Jos Toista. Tapi waktu di Solo Bapak pilih Pak Johar kan? Ya karena Pak Jos tidak maju. Apa? Pak Jos tidak maju, diminta supaya nanti Pak Johar yang dipilih. Tapi pada saat itu siapa yang menyuruh Pak Johar maju? Ya teman-teman kelompok 78. Pada saat itu janjinya. Maksudnya Pak Eki yang nyuruh maju? Oh itu nggak ada dia malah.
janjinya itu malah pada saat di Jogja, janjinya Pak Johar itu hanya 3 bulan. Setelah itu akan KLB. Nah, itu janjinya seperti itu. Makanya sekarang ini kita... Kok ada ya orang mau jadi ketua umum 3 bulan, benar di ngomongnya begitu. Ini teman-teman ini semuanya waktu itu malah akhirnya dikasih 6 bulan. Sebetulnya yang kita... Jadi kalau setelah 3 bulan siapa yang mau dipilih lagi? Nah, nggak tahu ya. Loh, karena saya nggak ikut. Saya kan cuma dapat berita dari teman-teman bahwa Pak Johar ini hanya 3 bulan. Kan pada saat itu kita kaget loh. Pak Johar nggak ada. Terus kok yang dipilih? Kenapa Pak Nyala mau memilih seorang ketua yang memang udah... Ya karena 3 bulan itu kan. Ditakdirkan nasibnya cuma 3 bulan. Iya 3 bulan. Karena kita pikir pada saat itu 3 bulan setelah itu Pak Jos bisa maju. Nah itu yang kita tunggu. Yang menyuruh siapa? Pak Jos? Enggak, Pak Jos tidak menyuruh. Tapi teman-teman semua target 3 bulan. Dan Pak Nyala patuh terhadap itu? Ya teman-teman patuh semua tuh. Ya kita ngikut aja. Ya. Ada imbalan apa itu Pak Nyala? Nah kalau soal imbalan saya nggak pernah tahu itu. Nggak pernah tahu Pak Nyala malah? Nggak pernah tahu. Cuman banyak yang mengeluh. Ngeluh sih kenapa? Nggak tahu katanya janjinya banyak nggak diselesaikan katanya. Saya nggak tahu itu ya. Saya lanjutkan kembali. Ini yang dimaksud tadi Pak Timbul. Kalau dikatakan bahwa Kongres Bali itu tidak sah, berarti Kongres yang ada di Solo ini nggak sah semua. Kenapa? Loh, pesertanya ditentukan di Bali. Kalau sudah begitu kan, berarti kita semua ini nggak sah. Kalau nggak sah ya alhamdulillah kita KLB yang benar. Karena selama ini saya mengumandangkan KLB itu hanya karena dipaksakan selalu 24. Sedangkan di dalam 24 ini ada Persema, Persibo, PSM. Ini dihukum semua. Tapi dihidupkan lagi. Dihidupkan lagi. Mereka ini dihukum karena LPI. Nah, pada saat itu di rapat ESKO katanya sudah dihidupkan. Loh, kok dihidupkan dari mana? Sedangkan saya tahu SK Persema Persibo itu sudah di Kongres Bali. Jadi tidak mungkin bisa dicabut di rapat Komex. Ya, saya juga udah bantah itu tadi. Tapi ada satu hal yang menarik dari Pak Nyala. Bahwa imbalannya ternyata tidak beres. Apa gara-gara itu ada kelompok 14? Kita istirahat sejenak dulu.